Gedein ikan aja. Buana. Baik, sebelum kami mulai presentasi, saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ignatius Priscilian Guna, NPM 399. Nama saya Iwayan Gede Andika Putra, NPM 456. Saya Iketut Gede Labayasa, NPM 451. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisnawena Putra, NPM 464. Perkenalkan, nama saya Ibtu Ardi Saputra, NPM 408. Baik, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang apa yang sudah kami buat di paper tentang pengaruh iklan di media sosial dan potongan harga diskon terhadap keputusan pemilihan konsumen di aplikasi Shopee. Bab pertama ada pendahuluan. Di era globalisasi, semua sektor dalam kehidupan memiliki perubahan berupa peningkatan signifikan. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin majunya teknologi yang digunakan dalam mengelola pertumbuhan dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu perubahan yang sangat cepat, mudah beradaptasi adalah kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang internet. Dampak yang sangat terlihat dari berkembangnya internet yaitu munculnya berbagai website yang menawarkan negosiasi jual beli secara elektronik atau biasa disebut e-commerce. Pemasaran melalui sosial media mencakup pembuatan konten yang relevan, berbagai informasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memanfaatkan fitur targeting untuk mencapai audiens yang tepat. Seiring dengan kemajuan ini, media sosial telah menjadi salah satu platform utama di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen potensial mereka. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia dan di banyak negara Asia Tenggara telah memanfaatkan media sosial sebagai alat penting dalam upaya pemasaran mereka. Fenomena berbelanja secara online di e-commerce Shopee yang diminati masyarakat yaitu adanya sales promotion atau program promosi yang menarik untuk customer, seperti adanya potongan harga, gratis ongkos kirim, cashback, dan sebagainya. Dari tua sampai anak-anak muda sama-sama menyukai aktivitas belanja yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ini. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara pemasangan iklan di media sosial terhadap keputusan pemilihan konsumen? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara pemotongan harga atau diskon terhadap keputusan pemilihan konsumen? Next. Kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemasangan dan sosial terhadap keputusan pemilihan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemotongan harga atau diskon terhadap keputusan pemilihan konsumen. Kemudian ada kegunaan penelitian. Dengan mengkaji pengaruh iklan di media sosial dan potongan harga terhadap keputusan pemilihan konsumen di Shopee, diharapkan penelitian dapat membantu perusahaan ini untuk lebih memahami perilaku pembelian konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan e-commerce lainnya yang mengandalkan media sosial dan diskon sebagai bagian penting dari upaya pemasaran mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena mereka dapat memanfaatkan penawaran dan diskon yang tersedia dengan lebih baik saat berbelanja di Shopee atau platform e-commerce lainnya. Kemudian ada sistematika penulisan dari paper kami. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Kemudian ada bab 3, tinjauan teori. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, data dan pembahasan. Kemudian ada bab 5, yaitu penutup. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adi Guna. Di sini saya mendapatkan bab 2, yaitu tinjauan teori.
Yang pertama itu adalah landasan teori. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses bisnis yang melibatkan berbagai aktivitas untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen atau pelanggan potensial. Tujuan utama pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan, membangun merek, dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan ataupun organisasi yang terlibat. Kemudian ada iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan, organisasi, ataupun individu untuk mempromosikan produk, jasa, atau pesan tertentu kepada khalayak. Tujuan utama iklan adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan niat pembelian dari calon pelanggan atau konsumen. Kemudian ada pemotongan harga ataupun diskon. Pemotongan harga adalah strategi pemasaran yang melibatkan penurunan harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Tujuan pemotongan harga adalah untuk merangsang permintaan, meningkatkan penjualan, mengatasi persaingan, ataupun mencapai tujuan pemasaran lainnya. Kemudian ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka memilih untuk membeli produk atau jasa tertentu. Proses ini melibatkan sejumlah tahap dan faktor yang mempengaruhi pilihan akhir pembeli. Kemudian ada publikasi penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar serta perbandingan adanya perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama itu hasil penelitian Kurniasih Setiagustina dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih Setiagustina dan kawan-kawan pada 2022 yang berjudul Pengaruh Potongan Harga, Diskon, Gratis Ongkir, dan Sistem COD terhadap minat belanja online di aplikasi Shopee dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, yaitu ada hasil penelitian Monica Anggraini dan kawan-kawan pada tahun yang sama, 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Anggraini pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Iklan Sosial Media Shopee terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga ada penelitian Sulistining, Tri Mulyani, dan Nina Herlina pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Mulyani dan Nina Herlina pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Iklan, Diskon, dan Brand Ambassador terhadap pembelian impulsif pada Lazada di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, itu ada penelitian Danang Febrianto pada tahun 2021, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Danang Febrianto pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Iklan di Media Sosial dan Potongan Harga dalam kurung diskon terhadap keputusan pembelian konsumen Blibli.com pada pengikut akun Twitter Blibli.com. Kerangka konsep penelitian. Berikut adalah kerangka konsep penelitian yang kami buat. Yang pertama itu ada iklan di media sosial dalam kurung X1 dan potongan harga dalam kurung diskon dalam kurung X2. Keputusan pembelian di e-commerce kita ganti pakai IE. Adapun hipotesis dari penelitian kami, itu terdapat 3 hipotesis pada penelitian ini. Ini sebagai berikut, terdapat pengaruh iklan di media sosial terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, terdapat pengaruh potongan harga, X2, terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir, terdapat pengaruh simultan iklan di media sosial dan potongan harga diskon X2 terhadap keputusan pembelian.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yandi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari ISNA, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian berlokasi di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Bali, di mana objek penelitiannya adalah mahasiswa Program Studi Manajemen. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa yang menggunakan aplikasi Sophie. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Jenis pencarian yang digunakan dalam pencarian ini adalah pencarian sensus. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan penelitian adalah mahasiswa sebanyak 30 orang yang berasal dari program studi manajemen yang menggunakan aplikasi Sophie. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis yang digunakan berupa data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data primer tersebut berasal dari pengambilan data atau informasi secara langsung oleh narasumber. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian survei, yakni penelitian yang mana mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Selanjutnya itu ada yang uji instrumen penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner yakni untuk mendapatkan informasi relevan dengan tujuan penelitian. Alat ukur atau instrumen penelitian yang baik haruslah valid dan reliable. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam kegiatan mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dasar pengambilan uji validitas yaitu yang pertama, jika nilai hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel sama dengan tidak valid. Diketahui bahwa nilai N pada penelitian ini adalah 30 dengan signifikan 5%, maka diperoleh R tabel sama dengan 0,361. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2017, uji reliabilitas merupakan sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan analisis alpha Cronbach, di mana suatu variabel dikatakan reliable atau konsisten jika variabel tersebut memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar daripada 0,60. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis berganda, model regresi linier berganda dengan memakai progres software SPSS, di mana Y sama dengan variabel terikat keputusan pembelian, X1 sama dengan variabel bebas iklan, X2 sama dengan variabel bebas diskon, B1, B2 sama dengan koefisien regresi. Sebelum melakukan analisis linier berganda, diperlukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas.
kolinialitas. Jika nilai toleransi lebih dari 0,100 dan FIF kurang dari 10,00, maka berkesimpulan tidak terjadi multikolinialitas. Dapat dijelaskan pada tabel di gambar di atas memiliki terlihat nilai FIF kurang dari 10,00, maka tidak terdapat gejala multikolinialitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hardi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yande, yaitu ada uji normalitas. Sebaran data yang menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data distribusi secara normal. Baik, di sini ada gambar. Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa data menyebar sesuai dengan garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data menyebar secara normal. Next. Selanjutnya di sini ada uji heterogenisitas. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heterogenisitas. Terlihat pada gambar di atas terjadi gejala heterogenisitas karena signifikasi lebih dari 0,5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bab 4. Data dan pembahasan. Deskripsi data. Deskripsi data dalam penelitian ini menyajikan tentang jenis kelamin, usia, serta jawaban responden terhadap variabel iklan di media sosial, potongan harga atau diskon, dan keputusan pembelian. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Yang tabel 5. Jenis kelamin laki-laki, frekuensi 9, persentase 30%. Perempuan 21, persentase 70%. Total frekuensi 30, total persentase 100%. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang menjadi customer Shopee lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menandakan bahwa perempuan lebih sering menggunakan aplikasi Shopee sebagai platform untuk belanja dibandingkan laki-laki. Karakteristik responden berdasarkan usia. Karakteristik responden berdasarkan usia. Yang pertama, 17 tahun ke bawah, frekuensi 0, persentase 0. Yang kedua, 17 tahun sampai 20 tahun, frekuensi 18, persentase 60%. Yang ketiga, 21 sampai 24 tahun, frekuensi 12, persentase 40%. Total frekuensi 30, persentase 100. Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa usia 17 sampai 20 tahun responden yang lebih sering untuk melakukan transaksi dengan Shopee. Analisis data. Pada uji app, nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dari gambar di atas, diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000 kecil 0,5, maka berkesimpulan bahwa variabel iklan dan pemotongan harga berpengaruh secara simultan
terhadap variabel keputusan pembelian. Uji T, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pertama, variabel iklan memiliki nilai signifikasi 0,000 kecil 0,05 maka berkesimpulan bahwa variabel iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dua, variabel potongan harga memiliki nilai signifikasi 0,447 besar 0,05 maka berkesimpulan bahwa variabel potongan harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari gambar di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut. Y sama dengan min 0,758 tambah 0,749 B1 kurang 0,071 B2. Dari persamaan regresi linier berdasarkan yang telah dibuat, maka dapat diketahui bahwa yang pertama nilai konstantan yang didapat sebesar min 0,758 maka memiliki arti bahwa apabila variabel iklan dan potongan harga nilai konstantannya adalah 0 maka nilai keputusan pembelian min 0,758. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel iklan bernilai positif sebesar 0,749. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% iklan maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,749. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel potongan bernilai negatif sebesar 0,071 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% potongan harga maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,071. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditetapkan bahwa kedua variabel, yakni variabel iklan dan variabel potongan harga, berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis ketiga diterima. Iklan dan potongan harga mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi atau kecil kedua variabel tersebut akan melakukan pembelian pada platform tersebut. Variabel iklan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini memiliki arti bahwa hipotesis pertama diterima. Namun variabel potongan harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana hal tersebut berarti menolak hipotesis kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memecahkan kesimpulan yang didapat dari materi kelompok kami, yaitu dari penelitian. Ini dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, variabel iklan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada platform Shopee. Yang kedua, ada variabel potongan harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada platform Shopee. Yang ketiga, variabel iklan dan potongan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian pada platform Shopee.
Baik, itu kesimpulan yang dapat didapat dari materi dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebelumnya. Karena tadi dibuka oleh Panglima, maka saya akan tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Santi.